Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dalam Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Masya Allah, hari ini di hari ke-12 Ramadan kita berkumpul kembali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih semangat semuanya. Ibu-ibu semuanya semangat? Semangat ya, dan tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik bersama narasumber luar biasa yang sudah kita hadirkan ke TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Ustadz Kiai Haji Ahmad Soleh Sakni, LC.MA CDAI CAH. Halo pemirsa, Ustadz, selamat sore Ustadz. Sore. Alhamdulillah sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, berkah Ramadan Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan Ustadz tentunya hari ini kita akan membahas mengenai apakah amal yang sudah kita lakukan hari ini sudah kita rahasiakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz ya. Betul. Namun sebelum itu Roza ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu yang ingin secara interaktif bertanya bersama Ustadz hari ini silakan telepon di 0711 311 454 atau boleh kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Dan tentunya ibu-ibu yang ada di sini, tentunya pemirsa juga yang ada di rumah, kita sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dimana akan dibacakan langsung oleh qori kami, Rahma Safitri STRkom yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 153, 154, 158. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Rahma Safitri STRkom. Namun Ustadz, sebelum kita melanjutkan pembicaraan hari ini, tema kita pada hari ini Ustadz ya, nah kita tidak berdua saja Ustadz. Alhamdulillah kita ditemani oleh ibu-ibu yang Masya Allah yang semangat untuk mencari ilmu seperti itu Ustadz ya. Hari ini sudah bersama kita dari Majelis Taklim Al-Jannah PPI Talang Kelapa. Selamat sore Ibu, sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya juga sudah hadir dari Majelis Taklim Hoirun Nisa Talang Kelapa. Selamat sore ibu-ibu, semangat? Semangat ya, coba kita mau tes dulu semangatnya nih ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati, Masya Allah. Nah Ustadz, di zaman serba bisa ya pada hari ini ya Ustadz ya. Semua ini mudah kita akses, mudah dipublikasi. Mungkin ibu-ibu sering main Facebook ya, TikTok, Instagram Ustadz ya. Semua hal bisa diposting Ustadz, termasuk juga amal kebaikan Ustadz. Nah kalau sesuai dengan tema kita pada hari ini Ustadz ya, kalau di dalam pandangan Islam Ustadz, bagaimana nih yang dimaksud dengan merahasiakan amal soleh? Apakah sebaiknya memang kita sebagai umat muslim ini amal kebaikan kita itu harus dirahasiakan atau seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yakhfa alaihi khafiyah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairun nasi sirran wa alaniyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala
dengan sepenuh keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka melakukan amal soleh dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. Tentunya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa tugas kewajiban kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibadatullah, yaitu menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Catatan besarnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya diikuti dengan ikhlasul amal lillah. Ikhlas beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah puasa yang kita kerjakan ini, ibu-ibu, sebetulnya mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri beramal ibadah tidak diketahui oleh orang banyak. Beramal ibadah yang kita rahasiakan hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ibu-ibu, tidak ada yang tahu. Ibu-ibu di dapur, ibu-ibu di pasar, ibu-ibu di rumah. Siapa yang bisa menjamin puasa atau tidaknya, ibu-ibu? Anak-anak kita juga begitu. Bahkan kita di mobil sendirian, air sudah siap. Tetapi di situ, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesendirian kita itu kita mampu berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dilihat oleh orang lain. Kalau sholat, ibu-ibu, boleh jadi ada yang mengatakan si fulan sholatnya di samping saya. Bersodakoh begitu juga, si fulan memberikan sodakohnya kepada saya kemarin. Tetapi siapa yang bisa menjamin ketika kita puasa, menjamin bahwa kita betul-betul puasa? Boleh jadi di depan kita tidak makan, tidak minum, tetapi di balik kita boleh jadi dia makan yang banyak. Ini artinya ibadah puasa sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk berlatih, beramal, merahasiakan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man istata'a ayyakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al. Barang siapa yang mampu melakukan sebuah amal soleh yang dia sembunyikan, maka kerjakanlah. Karena ibu-ibu nanti pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tariq ayat 9, yauma tublas sarair. Hari itu akan dinampakkan semua apa yang ada tersimpan di dalam niat masing-masing orang ketika beramal. Maka yang kita maksud dengan merahasiakan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita betul-betul mengikhlaskan ibadah kita tidak untuk dipuji manusia, tidak untuk kepentingan dunia sesaat, tidak untuk hal-hal yang kita inginkan, tetapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin mengecek siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Kata para ulama ada dua syarat. Ahsanu amala di sini pertama akhlasuhum, mereka yang paling ikhlas beramalnya. Yang kedua aswabuhum, yang paling benar amalnya. Ikhlas tapi tidak benar cara beramalnya, tidak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya benar beramalnya tetapi di dalamnya dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima juga amal-amalnya sebanyak apapun.
amal yang dia kerjakan tersebut. Poinnya dari tema ini menggugah kita semuanya bagaimana kita sekarang sudah harus melampaui beribadah ingin disaksikan oleh orang lain. Beribadah niatnya supaya diketahui oleh orang banyak. Boleh jadi masa lalu itu sudah terjadi. Tetapi ke depan kita diingatkan, kita harus punya tabungan amalan. Yang itu kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti kita tidak boleh mensyiarkan ibadah kita. Sama sekali tidak. Boleh, bahkan kita diperintahkan untuk mensyiarkan kebaikan. Karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu bukti dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita boleh mensyiarkan kebaikan kita. Tetapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa menjaga hati kita agar tidak dikotori, terkontaminasi dengan hawa nafsu dunia, di antaranya mendapatkan pujian demi pujian. Tahu tidak ibu-ibu, suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan, ala ukhbirukum, kata Rasulullah, mau tidak kalian aku kasih kabar sesuatu yang paling menakutkan, lebih takut daripada Dajjal. Para sahabat berkata, ya wahai Rasul, kasih tahu kami. Kata Rasul, yang aku takutkan adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, syirik kecil. Apa itu? Seseorang yang solat, fayuzayyinu solatahu, kemudian dia memperindah solatnya untuk dilihat oleh orang lain, agar orang mengatakan bahwa si fulan solatnya khusyuk, si fulan solatnya bagus. Jadi beramalnya karena disaksikan oleh manusia. Bayangkan, Rasulullah ingatkan dahsyatnya dosa tersebut melebihi dahsyatnya ketakutan datangnya Dajjal. Nah, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, fokus kita sekarang ini bagaimana kita berusaha mengikhlaskan setiap amal yang kita kerjakan. Solat kita, puasa kita, ibadah umroh, haji kita, sedekah kita. Kalau bisa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak amal-amal yang kita kerjakan, yang boleh jadi kita posting, yang boleh jadi kita kasih tahu orang lain, mari kita sisakan sedikit saja amal ibadah yang hanya kita dan Allah yang tahu. Tahu tidak ibu-ibu, ada seorang alim yang soleh, Hasan bin Sinan. Sang istri menceritakan bahwa Hasan bin Sinan ini setiap malam, kata sang istrinya, suamiku itu tidur di sampingku. Tak ubahnya seorang ibu menidurkan anak bayinya, pura-pura tidur. Lalu ketika aku sudah tidur, aku pura-pura tidur juga, kata istrinya. Sang suamiku ini bangun malam, sholat malam semalaman penuh. Ketika sudah akan tiba fajar, beliau langsung naik lagi ke ranjang, ke kasur, tidur seakan-akan dia tidak melakukan sholat malam, tidak melakukan ketaatan kepada Allah pada malam hari itu. Itu omongan sang istri, bagaimana menunjukkan pada masa itu orang-orang yang soleh berusaha menyembunyikan kebaikannya bahkan kepada orang yang terdekatnya. Sekasurnya tidak tahu, tapi sang istri ternyata wanita soleha juga. Ya. Dia tahu bagaimana suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibu-ibu yang perlu kita hadirkan. Orang beramal oke, sudah bagus. Bersedekah sudah bagus. Tetapi dari sekian amal ibadah kita tersebut, adakah yang betul-betul murni yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ibu-ibu? Karena itulah sesungguhnya bekal yang nanti tidak akan berkurang di sisi Allah. Kata para ulama, kita ini sering bocor ibadah kita. Pahala kita ini sering bocor. Apa bocornya? Karena kita kepengen dipuji oleh orang lain. Kepengen disaksikan oleh orang lain.
Tak ubahnya seperti ibu-ibu beli gula di pasar. Ternyata plastiknya bocor. Beli 1 kilo, bawa ke rumah, pas pulang kosong. Kenapa? Karena ternyata plastiknya bocor. Habis, tidak sampai ke rumah gula tersebut. Nah, ini perumpamaan bahwa boleh jadi kita sudah banyak ibadah kita kerjakan, tetapi bocor. Apa bocornya itu? Karena kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, tidak ada masalah kita menjelaskan, memposting, tetapi yang masalah itu kalau hati kita tidak bisa kita jaga untuk tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271 Allah ingatkan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian memberikan sedekah dengan terang-terangan itu bagus. Dilanjutkan ayatnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Namun kata Allah, apabila kalian tukhfuha, kalian sembunyikan. Sembunyikan apa tadi? Memberikan sedekah. Fa huwa khairun lakum, itu lebih bagus. Jadi memberi dengan terang-terangan bagus, memberi dengan sembunyi-sembunyi lebih bagus. Dan di balik itu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan, menebus dosa-dosa dan kesalahan kalian. Jadi kalau ditanya boleh tidak kita melihatkan amal kita, boleh, dengan catatan tujuannya adalah untuk syiar, memberikan suri tauladan, contoh. Apalagi anak-anak kita kasih contoh bagaimana baca Al-Quran, bagaimana bersedekah, keluarga kita ajari, itu bagus. Ya, tetapi dari sekian banyak yang kita tampakkan itu, mari sedikit banyak kita sisakan amal yang itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Masya Allah, Masya Allah Seperti sekali itu. Ustadz ya. Ya. Ini artinya memang kembali ke niat ya Ustadz ya. Ya, betul. Karena betul. niat ini hanya kita dan Allah yang tahu, Ya, dan orang benar. lain tidak bisa melihatnya. Benar sekali. Oke, nah ini kebalikan dari merahasiakan amal soleh tersebut, ada yang namanya riya Ustadz. Ya, Nah ini riya ini betul. bagaimana Ustadz? Ya, ya. Rasulullah ingatkan, kata Rasul, yang paling aku takutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar? Ar-riya. Kata Rasul, yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Adalah riya. Riya itu kita kepengen dilihat oleh orang lain, kepengen dipuji amal ibadah kita. Sebagaimana dalam hadis tadi, seseorang sholatnya diperindah karena dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika dia sholat sendirian di rumah, itu sholatnya seperti burung yang mandi. Selesai cepat. Tetapi kalau betul-betul ikhlas, baik dilihat orang banyak atau sendirian, maka dia tetap mempertahankan ritme ibadah tersebut. Dan bahaya riya ini sesungguhnya tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat juga, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya, dalam banyak riwayat, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila seseorang beribadah dan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah tersebut, maka Allah tidak membutuhkan ibadah yang dia kerjakan tersebut. Nanti pada hari akhirat, di akhirat nanti Allah akan berikan kepada mereka tersebut, ya, silakan kalian minta kebaikan, minta pujian kepada orang-orang yang kalian minta di dunia kemarin. Oke, baik Ustadz. Wah, ini Ustadz kita akan melanjutkan pembahasan kita Ustadz. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kita akan kembali dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Kami akan kembali sesaat lagi. Amin.
Alhamdulillah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami kembali menjumpai Anda tentunya masih dalam segmen Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Masya Allah, Ustadz tadi sempat terputus ya Ustadz pembahasan kita betul, mengenai betul. riya nih, kebalikan dari merahasiakan amal soleh tersebut. Ustadz ini kalau kita ada terbesit riya seperti itu, ini hukumannya seperti apa Ustadz? Apakah hanya mengurangi pahala kita saja atau memang nantinya ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala Ustadz? Ya. Jadi ketika seorang itu melakukan amal yang wajib, amal wajib itu kan sholat wajib, puasa, haji, dan seterusnya, yang wajib-wajib, maka ketika dia melakukan amalnya dengan riya, maka dia akan berdosa. Dan dia akan dihukum, diazab. Tetapi kalau melakukan amal-amal sunnah, dia hanya berkurang pahalanya. Jadi dia tidak dapat pahalanya, tetapi dia tidak kena azab. Artinya ketika amal-amal yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, apalagi zakat, haji, ya. Kalau itu kita lakukan dengan riya, maka 2 hal yang akan kita dapatkan. Pertama, pahalanya tidak dapat. Yang kedua, kita nanti akan disiapkan siksa di api neraka. Ya. Karena ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat ada 3 golongan orang yang pertama akan dimasukkan ke neraka. Pertama, orang yang alim. Orang yang alim belajar Al-Quran, ketika ditanya, untuk apa engkau hidup? Aku belajar ya Allah, belajar Al-Quran, alim. Bohong kata Allah. Engkau belajar itu supaya engkau kepengen dibilang seorang yang alim, ahli ibadah, ahli Al-Quran. Yang kedua, orang yang rajin bersedekah, berinfak. Harta yang engkau berikan ya Allah, aku keluarkan di jalanmu. Bohong kata Allah. Engkau bersedekah, berinfak itu agar engkau dibilang seorang yang dermawan. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Ketiga, orang yang berjihad, berperang. Engkau berperang bukan karena aku kata Allah. Engkau kepengen dibilang pemberani, menjadi pahlawan, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menarik ketiga orang ini dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Artinya, ya, ketika kita melakukan amal ibadah, tetapi kita mempersekutukan Allah di dalamnya, tidak hanya berkurang pahala, tetapi Allah siapkan azab di dalam api neraka kelak. Gitu ya Ustadz ya, artinya riya ini sangat, ini Ustadz ya menakutkan sekali Ustadz ya balasannya nanti. Betul. Kalau kita tidak ingin riya Ustadz ya, terkadang kita melakukan amal soleh seperti itu Ustadz. Nah kita ingin mensyiarkannya Ustadz, awal mulanya memang tidak ada nih ikhlas seperti itu ya, tapi lama-kelamaan karena banyak yang melihat, banyak followers seperti itu Ustadz, kalau misalkan di sosial media Ustadz ya, timbullah nih Ustadz. Ada ingin dipuji, bagaimana caranya Ustadz agar kita ini tetap mensyiarkan tapi hati kita tetap terjaga Ustadz? Ya, yang pertama para ulama membagi, ada orang itu dari awal ibadahnya memang riya. Dia mau melakukan itu memang kepengennya dipuji manusia. Maka ini otomatis sudah berdosa dan disiapkan azab. Yang kedua, orang yang awalnya beribadah ikhlas karena Allah, kemudian di pertengahan jalan, dia terbujuk rayu akhirnya kepengen dipuji dan seterusnya. Maka orang ini kata para ulama, amal yang ikhlas pertama itu akan tetap diterima oleh Allah SWT. Sedangkan yang dia lakukan setelah dia riya, setelah dia kepengen dipuji, itu akan dilihat. Kalau dia merasakan nikmat dengan pujian itu sehingga dia lalai, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan pahala ini. Tetapi kalau dia berusaha, berikhtiar supaya tidak larut dalam pujian itu, tidak larut dalam riya, maka dia akan mendapatkan pahala yang full, kebaikan. Artinya kita disuruh ketika muncul niat dan rasa ingin dipuji, kita cepat beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku niatkan ini untuk ibadah kepadamu. Selalu kita memperbaharui niat. Jaddidun niat, tajdidun niat. Bagaimana supaya niat kita ini selalu benar, selalu bagus. Karena hati kita ini kan disebut kolbun. Kolbun itu mudah bolak-baliknya.
Maka kita butuh doa-doa agar supaya hati kita ini dimantapkan, diteguhkan, supaya istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan, sehingga tidak mudah kita tersentuh oleh penyakit riya tadi. Manusiawi memang, manusia kalau dipuji maka dia merasa tinggi. Nah, tetapi kalau seseorang dipuji karena kebaikannya, dipuji karena amal solehnya, selama di dalam dirinya tidak ada unsur riya tadi, maka itu tidak ada masalah. Bahkan itu salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pahala kebaikan untuk si fulan. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ara'aita ya Rasulullah, ar-rajul ya'malul khair." Seorang laki-laki melakukan kebaikan, fayahmaduhu alaihin nas. Kemudian orang-orang memujinya atas kebaikan yang dia lakukan itu. Apakah berkurang pahalanya? Kata Rasul, tilka ajilu busyrul mu'min. Itu sesungguhnya kabar gembira yang Allah percepat untuk orang yang melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi, kalau kita mendapat pujian, mendapatkan sanjungan, selama kita masih tetap bisa menjaga hati, maka itu bukan dikatakan riya, tetapi itu bentuk Allah mengapresiasi kita di dunia sebelum nanti Allah mengapresiasi kita di akhirat. Di akhirat. Seperti itu. Masya Allah Ustadz ya. Ini kembali ke niat, dan niat ini selalu bisa diperbarui ya Ustadz ya. Harus diperbarui terus. Jangan sampai seperti kata Ustadz tadi ya, seperti kita membawa beras yang kantongnya bolong Ustadz ya. Ternyata nanti pahalanya sudah habis berkurang. Nah, Betul, nauzubillah min betul, dzalik. nauzubillah. Baik Ustadz, ini sepertinya ibu-ibu ini sudah menyimpan pertanyaan ya. Silakan, kami persilakan kepada ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titin dari Majelis Taklim Al-Jannah PPI Talang Kelapa. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyembunyikan ibadah kita sementara kita ingin bersiar dengan ibadah kita? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Bu Titin. Tadi ingin mensyiarkan Ustadz, bagaimana nih Ustadz, silakan. Baik. Dalam posisi seperti ini, lagi-lagi yang harus kita cek sejauh mana hati kita ini bisa kuat menahan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu betul-betul musuh kalian, dan jadikanlah dia sebenar-benar musuh kalian. Dan syaitan memang yang dia cari celahnya adalah orang-orang yang beramal bukan karena Allah. Karena kata Al-Quran disebutkan, syaitan berjanji, ya Allah, aku akan sesatkan hamba-hambamu. Apa kata Allah? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang dari hamba-hamba Allah SWT itu yang mukhlas, orang yang ikhlas. Maka syaitan tidak bisa menyentuh orang-orang yang memang memiliki keikhlasan dalam beramal tersebut. Yang pertama, harus kita cek sejauh mana kekuatan kita menahan bujuk rayu syaitan tadi, sehingga kita tetap ya istiqomah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kuat, maka silakan. Tapi kalau belum kuat, maka belajar kita tahan dahulu, setelah kita kuat baru kita share. Nah, ketika kita sudah share, kemudian muncul lagi bujuk rayu ini, muncul lagi, maka kita perbaiki niat kita. Perbaharui niat supaya apa? Supaya kembali ke nawaitu kita yang pertama. Ke niat kita yang pertama tadi, bahwa kita mensyiarkan kebaikan. Dan ingat, mensyiarkan kebaikan itu adalah bagian dari dakwah. Ada seorang bertanya kepada seorang sahabat, apakah kami ini terkategori orang yang munafik? Ada passwordnya, beliau jawab, kalau engkau dalam kesendirianmu ya masih beristighfar kepada Allah, dan dalam kesendirianmu engkau masih takut kepada Allah, maka engkau bukan seorang yang munafik. Artinya apa? Ini untuk mengecek hati kita. Ketika kita sendirian, apakah kita punya rasa takut kepada Allah, kemudian kita beramal karena Allah SWT? Kalau tidak, berarti kita sudah terkena bujuk rayu syaitan tadi. Sekali lagi, silakan kita syiarkan kebaikan ini, karena kita kepengen sebanyak-banyak kebaikan itu dilihat oleh orang. Karena
luar biasa saat ini di medsos ya. Kalau kita tidak masuk ke wilayah tersebut, dia akan dipenuhi dan diisi hal-hal yang negatif. Betul. Nah, maka tugas kita yang punya kemampuan, keahlian itu mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang positif. Ajakan-ajakan kebenaran, mengingatkan ya. Namun sebagai seorang hamba Allah, kita juga memagari diri kita. Jangan sampai niat baik kita itu hilang sia-sia. Demikian jawabannya. Masya Allah sekali Ustadz ya, di zaman teknologi nih Ustadz ya, kita menjadi kaki tangannya Allah nih untuk Iya, menciarkan betul. kebaikan ya Ustadz ya. Masya Betul, Allah betul. sekali lagi. Baik, insya Allah semoga terjawab ya Ibu Titin ya. Selanjutnya mungkin dari Majelis Talim Khairunisa, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahayu, Ketua Majelis Taklim Khairunisa dari Perumahan Bukit Intan Residen, Talang Kelapa. Izin bertanya Ustadz, di sini tadi kita menjaga keikhlasan untuk bersedekah dan syiar dari tema yang Ustadz sampaikan. Nah, di sini kami syiar mengajak jamaah untuk bersodakoh takjil dan itu kami bagi tugas. Iya. Nah, itu bagaimana pahala bagi yang kami kasih tugas itu, dan ada juga yang menyebutkan nama, ada juga yang menyebutkan hamba Allah. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anita dari Majelis Talim Khairunisa Ustadz ya, ini ada pembagian tugasnya nih ya. Ada beberapa orang yang melakukan amal kebaikan Ustadz, ini pembagian pahalanya bagaimana Ustadz? Silakan. Ini program bagus sekali, tradisi bagus, karena pada bulan suci Ramadan ini Rasulullah ingatkan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi ini sangat bagus sekali ya programnya. Nah, terkait dengan sedekah rahasia sembunyi-sembunyi tadi, memang patokannya adalah bagaimana kita bisa sedapat mungkin, sedikit mungkin orang yang tahu. Kalau bisa kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tetapi fine, yang dilakukan tadi tidak salah juga, karena itu adalah syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk dari ketakwaan kepada Allah. Jadi silakan dilakukan. Ada yang masih sebatas menuliskan hamba Allah, padahal kita sebagai pengurus kan tahu hamba Allah ke-1 ini namanya Ibu Anu, hamba Allah kedua Ibu Anu. Tapi itu sudah bagus, itu sudah mengarah kepada sedekah sembunyi-sembunyi, sedekah rahasia. Nanti ke depan kalau bisa memang tidak usah ditulis benaran. Tidak usah ditulis benaran. Supaya apa? Supaya betul-betul bersih, tidak ada yang tahu. Dan itu kalau bisa kita lakukan, sekecil apapun. Selama itu memang ikhlas karena Allah, tidak ada orang yang tahu, maka itulah bekal yang paling istimewa. Dulu ada di Madinah ada kisah, ya, seorang zuriyah Rasulullah SAW, cicitnya Rasul, bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Zainal Abidin ini ibu-ibu, orangnya kaya, tetapi dia sehari-hari terlihat jarang bersedekah. Nah, ketika dia wafat, orang baru tahu ternyata Zainal Abidin ini orang yang memberi makan ke 100 rumah di Madinah itu. Masya Allah. Gimana ketahuannya? Ketika jenazahnya dimandikan, ternyata sahabat-sahabatnya melihat punggung beliau itu penuh dengan bekas hitam. Bukti bahwa orang ini selalu memanggul barang yang berat, membawa korma, membawa gandum, keliling setiap malam ke rumah-rumah orang-orang fakir miskin di kota Madinah. Dan setelah beliau wafat itu, tidak lagi ada orang yang mengirim makanan ke rumah orang-orang yang tadi setiap malam mendapatkan makanan itu. Di situ baru ketahuan ternyata cucu baginda Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Husain yang digelari dengan Zainal Abidin ini seorang yang selalu bersedekah, tetapi tidak seorang pun yang tahu bahwa beliau yang bersedekah. Ketika dicek, siapa, gayanya gimana, jalannya bagaimana, dijelaskan oleh orang-orang itu. Tetapi orang itu menutup wajahnya, tutup wajah, tidak ada yang tahu. Ketahuannya setelah beliau wafat,
tidak ada lagi makanan yang datang ke rumah fakir miskin tersebut. Nah, seperti itu kalau kita bisa mampu, sehingga betul-betul yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sangat berat, sangat berat. Ada seorang ulama, dia menjelaskan kepada santri-santrinya, ini ibadah yang berat, kita pun tidak bisa melakukannya. Ada muridnya mengatakan, Ustaz, nggak mungkin, saya pasti bisa. Pasti bisa. Akhirnya pagi-pagi dia datang lagi ke ustadznya. Ustadz, semalam saya sudah bisa mengerjakannya. Gimana kata ustadznya? Semalam saya bawa makanan, saya ke depan rumah orang fakir miskin. Ketika akan meletakkannya, saya hampir terjatuh. Dan hampir tuan rumah itu membuka pintunya. Hampir saja saya ketahuan, Ustadz. Akhirnya saya bisa lari. Dan saya tidak ketahuan. Saya ngasih makanan ke rumah orang fakir miskin tersebut. Lah kata ustadznya, kan sekarang kamu cerita ke ustadz. Dan yang lain kan dengar semua. Berarti belum rahasia. Belum rahasia. Artinya sangat-sangat sulit sedekah rahasia ini. Karena itu pahalanya luar biasa. Terkait dengan sedekah ini kata Rasul, sedaqatus sirri tudfi'u ghadaballah. Sedekah rahasia sembunyi-sembunyi itu akan menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan setelah. Iya, Masya Allah sekali Ustadz. Kita harus jeda terlebih dahulu Ustadz. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Masya Allah, Ustadz tadi sudah dijelaskan ya Ustadz, bahwasanya untuk merahasiakan amal kebaikan kita ini adalah tugas yang sangat sulit ya Ustadz ya. Betul. Namun pahalanya besar sekali Ustadz. Besar sekali. Oke Ustadz, ini sepertinya masih ada yang ingin bertanya. Kami persilakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining, Ketua Majelis Taklim Al-Jannah PPI Talang Kelapa. Izin bertanya Ustadz, Silakan. apakah pahala kita akan bocor apabila kita mengingat-ingat amal yang pernah kita lakukan? Terima kasih. Ya, Baik. Baik, Ibu terima kasih Nining. Ibu. Mengingat amal-amal soleh yang kita lakukan dalam rangka supaya kita selalu ya dalam atmosfer ketaatan itu boleh baik. Yang tidak boleh kalau kita mengingatnya dalam rangka riaan, sesumbar kepada orang lain, maka mengingatnya salah. Karena kita memang kadang-kadang butuh sekali waktu-waktu mengingat. Dulu saya rajin sholat, kok sekarang malas. Kadang-kadang ibu ada yang pergi umroh, haji, kan ada foto tuh. Nah ketika kita lihat, ya Allah waktu itu saya di depan Ka'bah begitu khusyuk, kok sekarang tidak. Nah ini kan mengingat, tapi mengingatnya tujuannya untuk kembali lebih semangat lagi, itu bagus. Nah yang tidak boleh itu dan bocor kebaikannya itu, hilang pahalanya, ketika kita mengingatnya itu adalah untuk sesumbar, untuk riya kepada manusia lainnya. Seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nining sudah bertanya. Selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Ziva Ramadanti, Majelis Taklim Khairunisa dari Perumahan Bukit Intan Residen Talang Kelapa. Izin bertanya Ustadz, Ya. bagaimana cara kita menjaga keikhlasan agar tetap istiqomah dalam setiap amal ibadah kita? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sangat penting sekali pertanyaannya, bagaimana kita menjaga keikhlasan. Caranya bagaimana? Pertama, kita harus hadirkan bahwasanya kita ditugaskan memang tugasnya untuk mengabdi, menghamba kepada Allah. Itu tugas pertama kita, bukan yang lainnya. Yang lain itu adalah membantu saja. Kita bekerja, mencari nafkah, itu dalam rangka memperkuat ya ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, agar supaya kita terus berada dalam kondisi ikhlas ini, luangkan waktu kita untuk berkholwat, menyendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan.
setiap hari kadang-kadang kita habis waktu dengan berkumpul, sanjo, Bang ini ke pasar dan sebagainya. Kita harus siapkan waktu sedikit dalam setiap hari itu untuk muhasabah diri kita, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga harus kita sadari bahwasanya ketika kita ingin ikhlas terus, antara pujian dan celaan itu tidak ada bedanya. Artinya ketika dipuji kita tidak menepuk dada, ketika kita dicela kita tidak frustasi. Nah, itu dihadirkan. Ketika itu hadir, maka kita sudah bisa menjaga keikhlasan dalam ibadah kita tersebut, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah menjawab Ibu Ica ya, semoga menjawab. Tapi sering menjadi pertanyaan juga nih Ustadz ya, ini dalam keseharian kita contoh yang seperti apa nih Ustadz amal yang harus kita rahasiakan seperti itu Ustadz? Baik, banyak sekali ibu-ibu. Pertama yang kata kuncinya, amalan-amalan wajib harus disiarkan. Yang wajib itu sholat 5 waktu, zakat, puasa itu harus terlihat. Jangan sampai disembunyi-sembunyikan karena itu amalan yang wajib. Sedangkan amalan-amalan sunnah itu harus kita sembunyikan sedapat mungkin. Contohnya apa amal-amal sunnah ini? Seperti sodakoh sunnah. Sodakoh, tadi kata Rasul, Shadaqatus sirri tutfi'u ghadaballah. Sedekah rahasia itu akan menghindarkan seseorang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah hadis menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat ada seorang yang dapat payung dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah namun dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking supaya kita itu betul-betul ikhlas merahasiakan ketaatan kita kepada Allah. Itu sedekah. Yang kedua, amal yang bisa kita kerjakan seperti sholat malam qiyamul lail. Di saat orang tidur semua, di saat orang terlelap dalam mimpi-mimpinya, kita bangun sholat malam, tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah. Itu salah satu bentuk amal yang bisa kita rahasiakan. Apalagi zikir doa. Dalam hadis yang lain disebutkan seorang yang mengingat Allah kemudian bercucuran air matanya. Itu juga salah satu bentuk amal yang bisa kita rahasiakan. Bahkan dulu para ulama sampai nangis mereka sendiri mereka rahasiakan. Ketika mengeluarkan air mata, pura-pura seperti bersin, pura-pura seperti lagi kena flu ya, sehingga tidak ketahuan bahwa dia itu sedang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Waduh, saya lagi flu ini padahal air matanya menetes. Nah, itu cara ulama-ulama dahulu menutupi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa lagi yang bisa kita kerjakan ya? Kita membantu orang-orang yang membutuhkan seperti wanita-wanita yang tidak punya suami lagi, tidak punya pekerjaan, anak-anak yatim, fakir miskin, kita bantu. Bahkan orang-orang yang banyak hutang, kita lunasi hutang tanpa mereka tahu. Hutangnya di mana ini? Tahu, langsung kita lunasi. Tanpa mereka tahu. Dan terakhir, ya, amal yang bisa kita kerjakan itu, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa kita lakukan. Contoh, kita bisa mengambil harta. Izin kita angkat terlebih dahulu Ustaz ya. Silakan. Iya. Baik, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Apakah masih terhubung? Halo? Baik, sepertinya sudah terputus ya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz, kita kembali lagi Ustaz dengan pembahasan kita tadi. Iya. Masih ada waktu. Nah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita punya kesempatan, Bu, untuk ngambil duit. Kalaupun kita ambil uang ini tak seorang pun tahu, bisa ngecek kesalahan kita ngambil uang itu, tapi kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita meninggalkan, buka HP, meninggalkan situs-situs yang tidak baik, foto-foto yang tidak bagus, kita tinggalkan karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga salah satu bentuk dari ya
amal yang kita rahasiakan. Demikian. Masya Allah, sebenarnya banyak sekali ya Ustadz banyak, di banyak dalam kehidupan sehari kita yang bisa dirahasiakan. Seperti meninggalkan sesuatu yang tidak baik, tetapi tidak kita ceritakan dengan orang lain juga termasuk ya Ustadz Termasuk itu amal rahasia. Amal rahasia. Baik Ustadz, kita harus jeda terlebih dahulu Ustadz. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah Ustadz, tadi sudah kita dengarkan bersama kajian ini ya bersama Ustadz tentunya Ustadz Soleh. Nah ini masih ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Tias ingin bertanya, Ustadz kalau kita tidak memposting kegiatan berbagi ya Ustadz ya, seringkali orang itu menganggap kita tidak peduli karena kita tidak mempostingnya Ustadz. Nah ini apakah tekanan sosial ini bisa merusak keikhlasan kita? Yang kedua Ustadz, di Ramadan ini kan banyak orang yang sibuk membuat konten berbagi, tetapi tidak benar-benar hadir nih bersama orang yang membutuhkan. Nah ini apakah tandanya hati kita sudah mulai bergeser dari Allah ke kamera Ustadz? Silakan Ustadz. Subhanallah ya. Jadi memang bujuk rayu kamera ini luar biasa. Ya. Dan memang disitulah kita diuji sejauh mana kita betul-betul ikhlas karena Allah. Tadi sebagaimana yang kita sebutkan di awal bahwa antara pujian dan celaan itu sama saja bagi orang yang ikhlas. Tetapi ketika kita dicaci, kemudian kita merasa sehingga kita ingin membalas, maka itu terlihat ikhlasnya belum sempurna. Maka ketika kita tidak memposting, kita dianggap tidak berbagi, ya. Pertama begini, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau memang itu terkait urusan formal, kewajiban kita yang bertugas di kantor dan sebagainya, maka wajib kita posting. Karena memang itu amanah orang yang harus kita sampaikan. Tetapi kalau urusan pribadi kita tidak ada urusan dengan orang yang menganggap kita tidak berbagi tadi, ya. Jadi kita jangan hiraukan. Kalau kita menghiraukan omongan orang lain, maka tidak akan selesai dunia kita ini. Karena kita hidup di bawah omongan orang lain. Tetapi kalau urusannya tanggung jawab, amanah, kewajiban kita, maka itu harus diposting. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang hanya sekedar memposting tetapi dia tidak membantu, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam niatnya apa? Tetapi ketika banyak orang-orang yang memposting ya amal-amal baik ini, kita berharap banyak lagi orang yang melakukan ketaatan-ketaatan tersebut seiring waktu. Semoga nanti hatinya betul-betul ikhlas beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kecanggihan teknologi ini tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi yang salah itu kalau kita betul-betul tadi ya diperbudak oleh kamera dan sebagainya. Ada waktu-waktu yang memang kita harus berkholwat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang waktu-waktu yang boleh jadi harus kita posting hal-hal yang baik tersebut. Sekira demikian. Baik, ini tergantung lagi balik ke niatnya Ustadz ya. Jangan sampai ini omongan orang lain malah menghambat atau menghentikan kita mensyiarkan kebaikan ya Ustadz ya. Jangan sampai. Karena memang begini, orang meninggalkan kebaikan karena takut disebut riya, itulah sesungguhnya riya. Oh, seperti itu. Saya nggak maulah sholat nanti dibilang orang riya. Nah, itulah riya sebetulnya. Nah, kalau muncul niat itu, saya sholat karena Allah, perbaiki niat kita. Jangan gara-gara takut riya, akhirnya kita meninggalkan ketaatan dan kebaikan. Seperti itu. Ya. Jangan sampai ya Ustadz ya. Iya. Oke baik. Ustadz ini coba Ustadz kita mau mendengarkan kembali sebelum kita menutup kajian kita pada hari ini. Ustadz, nasihat terakhir nih dari Ustadz agar Ramadan ini kita benar-benar mengubah kualitas keimanan dan juga keikhlasan hati kita Ustadz. Silakan Ustadz. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia, ketika kita memahami fungsi dari ibadah puasa yang kita kerjakan bertahun-tahun ini. Tahun kemarin kita puasa nggak? Ramadan puasa. Tahun ini sebelumnya puasa.
poinnya yang paling penting mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah itu bisa kita rahasiakan hanya untuk Allah. Itulah puasa kita ini. Nah, kalau bisa semua amal ibadah kita kerjakan memang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah rahasia ini tidak akan dikerjakan kecuali oleh mereka yang hatinya bersih. Hatinya betul-betul sudah kepengen berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah tidak terpaut lagi dengan dunia yang fana ini. Boleh jadi ibu-ibu masa muda itu kan masa kita cari sensasi lah, cari macam-macam lah ya. Tapi kalau sudah waktunya, kita memang sudah harus lihat nih, mana amal-amal saya karena Allah, mana amal-amal saya karena kepengen dipuji. Maka ketika itu masih sedikit, perbanyaklah amal ibadah kita yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi suatu saat kita pergi ke sebuah tempat, di situ orang tidak kenal kita. Ya, kalau di kampung kita kan orang kenal semua. Ya. Kalau di tempat lain boleh jadi orang tidak kenal kita. Sekali-kali kita lakukan itu, belajar menjadi orang yang betul-betul biasa, ya, sehingga tidak ada pujian, tidak ada cacian. Yang ada hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, memang ibadah rahasia ini sangat sulit kita kerjakan, tetapi pahalanya pun luar biasa di sisi Allah. Tidak di akhirat saja, di dunia pun orang yang beribadah sembunyi-sembunyi ini sudah Allah berikan faedah manfaatnya. Kita contohkan Nabi Yunus alaihissalam, beliau punya amalan rahasia. Apa amalan rahasianya? Beliau sering bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena beliau itu, Yunus itu, Nabiullah Yunus alaihissalam, tergolong orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada selamanya di dalam perut ikan tersebut. Karena itu kita mulai mencari ini, apa amalan andalan saya? Kemudian apa amalan rahasia saya? Yang itu tidak harus diketahui orang lain. Kalau ditanya, "Bu, ada enggak amalan rahasia?" Kalau kita jawab, tidak lagi rahasia. Tidak lagi rahasia. Cukuplah kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu seperti itu. Dan ini memang berat. Kadang-kadang ya Allah, duit lah banyak dikeluarkan, ndak kati wong tahu aku ngeluarkan ini, beli sejadah di masjid, beli makanan untuk orang banyak. Nah, ini ujian keikhlasan kita. Karenanya di akhirat kelak orang-orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin. Kenapa? Karena tak sedikit pun ibadah mereka itu untuk manusia. Karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini harus kita biasakan. Ramadan kesempatan kita untuk belajar mempraktekkan ini. Kadang-kadang kita ke masjid, ya, taruhlah uang tanpa kita diketahui orang banyak. Ketemu anak-anak ya yang kita tidak kenal dia, kasih uang. Sampai-sampai dia tidak tahu dengan kita, tidak ada masalah. Yang penting niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Semoga selepas kajian ini kita bisa memperbaiki kembali niat kita Ustadz ya. Agar nantinya setelah Ramadan berakhir juga kita menjadi insan yang lebih ikhlas dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama, dan terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Dan pemirsa yang ada di rumah, tentunya kami dalam Hikmah Ramadan sucikan hati. Kami akan kembali di lain hari dan saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.